Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003, mata kuliah pengantar kewirausahaan dan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas pengantar kewirausahaan yang mana untuk materinya yaitu yang pertama mencari bisnis model, yang kedua bisnis model kanvas, yang ketiga elemen-elemen bisnis, dan yang keempat model kanvas dan kaitannya. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama dahulu yaitu bisnis model. Yang mana bisnis model adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Nah, dalam konteksnya yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, atau budaya. Dengan kata lain, model bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang dan bertahan dalam pasar yang kompetitif. Nah, dalam video Bapak itu saya bisa simpulkan atau merangkum untuk bisnis model itu menurut Hanger William and Hanghot yang menyatakan bahwa bisnis model itu merupakan satu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan material di lingkungan bisnis. Nah, tentu saja di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakannya oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang dan bisa bertahan menghasilkan keuntungannya. Baiklah, lanjut ke pembahasan yang tadi. Itu model bisnis membantu menjawab pertanyaan yang mendasar, seperti yang pertama, siapa pelanggan kita, apa yang kita tawarkan kepada mereka, bagaimana cara kita menyampaikan penawaran tersebut, dan bagaimana kita menghasilkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari bisnis model ini. Yang pertama itu strategi planning tool, yaitu membantu perusahaan menyusun strategi jangka panjang. Yang kedua yaitu komunikasi internal dan eksternal, yaitu menjelaskan bagaimana bisnis bekerja kepada pemangku kepentingannya. Yang ketiga itu evaluasi kelayakan ide bisnis. Itu digunakan untuk menilai apakah ide bisnis layak atau tidak. Dan yang keempat itu inovasi bisnis, yaitu mendorong penciptaan model bisnis baru untuk bersaing secara lebih efektif. Selanjutnya contoh tipe bisnis model. Yang pertama itu freemium. Contohnya yaitu Sportivi Canva. Dan yang kedua itu subscription. Contohnya Netflix dan majalah digital. Yang ketiga itu marketplace. Contohnya Tokopedia dan Shopee. Dan yang keempat itu Prokerge. Contohnya agen properti dan marketplace franchise. Dan kelima itu Reserve and Blade. Contohnya yaitu printer dan tinta dan konsol game dan gamenya. Baiklah, kita akan membahas materi yang kedua yaitu bisnis model kanvas atau BMC. Untuk pengertiannya adalah alat visual yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder untuk menggambarkan dan mengembangkan model bisnis, dan BMC memecahkan bisnis menjadi 9 elemen utama yang saling berhubungan dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang cara bisnis beroperasi. Nah, dari kesimpulan saya pada video Bapak atau rangkuman untuk video Bapak itu untuk bisnis model kanvas atau BMC itu adalah satu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali perusahaan atau lembaga manapun atau lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis tetap dan desain utamanya teknologi bisnis untuk model Canva ini dan mengubah mode bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal dan model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis data tanpa terbatas atau tanpa bisa dibatasi oleh reseptor usaha apapun. Nah, kita kembali lagi di pembahasannya
Untuk tujuan BMC itu ada beberapa. Yang pertama, menyederhanakan kompleksitas model bisnis menjadi satu halaman. Yang kedua, memudahkan diskusi dan perencanaan dan inovasi model bisnis. Dan yang ketiga, itu memberikan gambaran menyeluruh untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas. Nah, apa itu elemen-elemen bisnis model kanvas? Di sini ada 9 elemen utama. Yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Itu menentukan siapa saja target pasar atau kelompok orang yang akan dilayani oleh bisnis itu. Untuk contohnya itu pelajar, profesional muda, perusahaan B2B, dan lain-lain. Dan penting untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan karakteristik mereka. Yang kedua itu value proportion atau proporsi nilai atau proposisi nilai. Itu merupakan nilai atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Itu alasannya kenapa pelanggan memilih produk atau layanan tersebut. Untuk contohnya kecepatan, kenyamanan, harga terjangkau, kualitas tinggi, dan inovasi unik. Yang ketiga itu channel atau saluran. Cara perusahaan berkomunikasi dalam memberikan proposisi nilai kepada pelanggan itu contohnya website, aplikasi mobile, toko fisik, media sosial, dan call seluler atau call center. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Itu jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Sebagai contohnya yaitu layanan pribadi, layanan mandiri, komunitas, dan dukungan pelanggan. Yang kelima itu revenue stream atau sumber pendapatan. Itu bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Sebagai contoh itu penjualan produk, biaya langganan, biaya transaksi, dan iklan. Selanjutnya yang keenam yaitu key resources atau sumber daya utama. Itu aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan menyampaikan proposisi nilai. Sebagai contoh itu SDM, teknologi, hak paten, mesin, dan merek dagang. Baik, selanjutnya yang ketujuh itu key activities, yang mana itu aktivitas utama, yaitu aktivitas penting yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan dan memenuhi janji nilai. Sebagai contohnya yaitu produksi, pengiriman, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang ke-8 yaitu key partnership, yaitu kemitraan kunci. Itu pilihan eksternal yang membantu perusahaan menjalankan model bisnisnya. Sebagai contoh, itu supplier, distributor, mitra teknologi, dan afiliasi. Nah, yang ke-9 atau yang terakhir itu cost struktur atau struktur biaya. Itu biaya-biaya utama yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Sebagai contohnya, itu gaji karyawan, biaya produksi, pemasaran, dan lisensi software. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat atau yang terakhir. Itu hubungan antara elemen dalam bisnis model kanvas itu. Setiap elemen dalam bisnis model kanvas saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan kaitannya keseluruhannya. Nah, sebelum saya menjelaskan kaitannya, di sini saya sudah merangkum penjelasan dari Bapak dari video YouTube-nya, itu yang mana elemen dan model bisnis kanvas ini adalah value proportion atau proposisi nilai konsumen yang merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga sebagai lembaga bisnis untuk customer segment yang tadi jadi sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka, sehingga konsumen bisa menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah,
lebih nyaman, bahkan lebih murah. Hal ini sebenarnya adalah yang merupakan keunggulan dari produk sesungguhnya. Baiklah, saya lanjutkan. Yang mana penjelasannya itu yang pertama ada value proposition, yaitu menjadi pusat dari semua elemen lainnya. Ini adalah janji utama yang harus didukung oleh key resources atau key activities, disampaikan melalui channel dan ditunjukkan kepada customer segment. Yang kedua itu customer relationship, yaitu dibentuk dan dikelola untuk mempertahankan dan memperdalam keterikatan dengan pelanggan yang telah menerima value proposition. Yang ketiga itu revenue stream, yaitu bergantung pada seberapa efektif value proposition menjawab kebutuhan customer segment, serta seberapa baik hubungan dijaga dan nilai komunikasinya. Yang keempat, key partnership, dapat memperkuat key resources atau mengurangi biaya dalam cost struktur melalui sinergi atau outsourcing. Yang kelima, itu cost struktur, mencerminkan sebuah pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan elemen-elemen lainnya, seperti biaya sumber daya, aktivitas utama, dan hubungan pelanggan. Nah, contoh hubungannya itu ada beberapa penjelasan dari saya, yaitu untuk sebuah bisnis menjual kopi premium secara online, itu yang pertama customer segment pencinta kopi premium. Yang kedua, value proposition atau rasa eksklusif dan biji kopi pilihan. Yang ketiga, channel, itu situs e-commerce atau Instagram dan sebagainya. Yang keempat, customer relationship, itu email marketing dan komunikasi online. Yang kelima, revenue stream, itu penjualan langsung dan langganan kopi bulanan. Yang keenam itu key resources, biji kopi, mesin pengolahan, dan tim roasting. Dan yang ke-7 key activities, roasting, pengemasan, dan pengiriman. Yang ke-8 key partnership, petani kopi untuk lokal. Dan yang ke-9 cost struktur, pembelian biji kopi, operasional gudang, dan pengiriman. Baiklah, sampai disitulah penjelasan dari saya mengenai materi tadi. Kalau ada penjelasan yang kurang atau pengataan yang salah dalam pembahasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.